sekarang ini ada yang sedang hangat, Prof. Jadi ada RUU HIP, ya, rencana undang-undang tentang Pancasila, ya, ideologi Pancasila. Nah, ini dipersoalkan oleh masyarakat, bahkan ormas besar di Indonesia, NU maupun Muhammadiyah juga mempersoalkan. Ini sebetulnya persoalan apa ini, Prof? Apakah ini ancaman terhadap kebangsaan kita atau bagaimana ini, Prof? Kok sampai masyarakat begitu khawatirnya terhadap RUU ini jangan sampai gol itu? Kenapa ini, Prof? Ya, RUU itu memperlihatkan bahwa ada kepentingan satu golongan yang dipaksakan untuk menjadi undang-undang. Ya. Kenapa? Karena di dalam RUU itu yang diakomodasi hanya pikiran-pikiran Pancasila menurut versi Soekarno. Ya, ada Trisila, ada Ekasila, ya, semuanya tuh versi Soekarno. Padahal pendiri negara Indonesia kan bukan hanya Soekarno, ada juga Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ya. Ada kemudian Kahar Muzakir juga dari Muhammadiyah, gitu. Lalu ada Kasman Singadimejo, ya. Jangan lupa juga tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak pendiri negara, belum lagi Muhammad Hatta, ya. Dari NU juga banyak. Mereka berkontribusi. Ya. Nah, harusnya Pancasila ini bersifat terbuka pada partisipasi intelektual, ya, partisipasi tafsir semua golongan, sehingga bukan monopoli satu orang. Nah, Undang-Undang HIP itu seperti itu, ditambah lagi memang ada beberapa indikasi di dalamnya, bukan hanya pikiran Soekarno, tapi ada pikiran-pikiran, ya, yang mengarah pada komunisme. Dan itu dibuktikan misalnya awalnya dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan penyebarluasan pembubaran PKI dan penyebarluasan ajaran Marxisme-Leninisme. Jadi dua hal ini sebenarnya yang mengakibatkan akhirnya menimbulkan reaksi yang besaran dari umat, ya. Bukan cuma dari umat juga, dari banyak kalangan. Kristen juga sama, kelompok perguruan tinggi juga sama, gitu ya. Karena tadi memaksakan pikiran sekelompok orang, segolongan kecil orang untuk menjadi kebijakan negara. Nah, itu yang apalagi dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Jadi situasinya memang berlipat-lipat, ya. Dalam pengertian tidak menguntung kecurangannya tuh berlipat-lipat, gitu ya. Jadi sudah memaksakan kehendak satu kelompok kemudian dilakukan pada situasi pandemi. Jadi itulah yang mengakibatkan reaksi dari banyak kalangan, bukan cuma dari umat Islam sebenarnya. Ya. Kalau tentang komunisme, Prof. Jadi tadi ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran undang-undang ini menjadi pintu masuknya komunisme. Ini apa memang sebetulnya PKI yang partai berideologi komunis itu memang masih ada atau bagaimana sih, Prof, di Indonesia ini? Ancaman PKI itu sampai detik ini seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita bicara apakah komunisme itu masih eksis atau tidak, ya, di seluruh dunia masih berdenyut komunisme itu. Ya, saya pernah datang ke Turki dan saya langsung ketemu dengan orang komunis di markas partai komunisnya, gitu ya. Jadi saya lihat sendiri partai komunis di Cina, di Turki itu ada memang partai komunis di sana karena memang tidak dilarang, ya. Kemudian di banyak negara masih berkembang. Meskipun negara Uni Soviet hancur. Ya. Tapi jangan lupa, ada negara Cina. Nah, negara Cina itu, mereka memang mengembangkan semacam kombinasi, ya, antara ekonomi yang mereka menyebutnya sosialisme pasar. Gitu. Sosialisme pasar. Tapi dalam bidang politik mereka tetap komunis. Jadi komunis bagi mereka itu adalah sebuah cara untuk mempertahankan, mengontrol rakyat, mempertahankan kekuasaan.
Ciri komunis itu kan hanya ada satu partai utama, yaitu Partai Komunis Cina di Cina itu ya. Nah, mereka ini dengan memadukan sosialisme pasar, ekonomi sosialis pasar itu memang berkembang kuat ya. Nah, berarti komunis itu sebetulnya di seluruh dunia masih ada ya, Prof ya? Masih. Nah, di Indonesia bagaimana ini, Prof? Nah, Indonesia harus diingat ya. Ketika terjadi pemberontakan komunis, sebagian kan lari ke luar negeri, sebagian memang kita harus mengakui bahwa memang terjadi konflik besar tahun 60 selepas 65-66 ya. Ada pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap komunis maupun dianggap simpatisan komunis. Jumlahnya besar sekali ya. Ada yang jumlahnya tuh bisa ada yang mengatakan sampai 1 juta, ada yang mengatakan 500.000. Dan itu dan Bung Karno tahu karena sudah dilaporkan gitu ya oleh Sarwo Edi waktu itu. Jadi jumlahnya besar. Nah, komunis di Indonesia itu adalah komunis ketiga terbesar di dunia. Saat itu, Bro. Saat itu. Iya, tahun 65 itu. Yang pertama itu kan Cina atau Rusia ya, Uni Soviet, Cina. Nah, Indonesia itu terbesar ketiga di dunia. Jadi kadernya banyak. Ya. Seingat saya sampai 6 juta kadernya tuh. 4 sampai 6 juta. Nah, ketika terjadi pembunuhan, terjadi pembantaian, itu sebenarnya konflik ya, konflik sosial. Karena sebagian seperti di Bali itu mereka malah minta dibunuh gitu kan. Untuk menyeimbangkan dalam kebudayaan Bali kan kalau ada ketidakseimbangan harus diseimbangkan lagi gitu kan. Di Jawa juga sama. Kan kasusnya di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali ya, konflik itu tidak seluruh Indonesia. Nah, ada kurang lebih 500.000 yang terbunuh ya. Kemudian ketika zaman Orde Baru ada yang masuk penjara segala macam, dibuang ke Pulau Buru, tapi kan juga tidak banyak. Sebutlah 1 juta. Lalu yang 5 jutanya kemana? Ya. Nah, kalau mereka itu dalam waktu 30 tahun, mereka punya anak. Taruhnya anaknya itu 3 orang atau 2 orang gitu kan. 2 kali 6 juta, sebutnya 5 juta kan 10 juta. Makanya tidak heran kalau Ribka Ciptaning mengatakan anak keturunan PKI itu ada 18 juta. Pertanyaannya, ke partai mana mereka lari? Nah, sebenarnya orang-orang yang melakukan survei sudah tahu, polster itu tahu, dan mereka memendam dendam, ya. Dendam satu kepada ABRI, kepada TNI Angkatan Darat terutama, ya. Mereka dendam kepada tentara TNI Angkatan Darat, dan itu seringkali dinyatakan terbuka. Kedua, mereka dendam kepada umat Islam, karena dari dulu, ya. Hambatan mereka untuk berkuasa itu cuma 2, TNI dan umat Islam, dan dua kelompok ini tidak berhasil disingkirkan oleh PKI waktu itu. Nah, sekarang setelah proses reformasi mereka bisa mengaktualisasikan diri secara politik kan sejak tahun 2002 seingat saya atau 2003 ya. Hak politik mereka kan sudah dibuka ya. Nah, jadi mereka terbuka, mereka aktif kembali secara politik. Nah, bagaimanapun mereka akan memiliki dendam dan itu dipelihara gitu. Ditambah lagi secara internasional kita tahu Cina semakin berkembang ya. Bagaimanapun hubungan dengan Cina akan tetap ada. Mereka komunis. Vietnam itu komunis ya. Ya, sebutlah Korea Utara. Korea Utara ya tertutup, tapi Vietnam, kemudian lalu di komunis di Eropa juga masih tetap aktif. Masih aktif ya, Bang. Jadi secara internasional masih kuat. Nah, mereka tuh tetap punya keinginan berkuasa. Apakah lewat, karena di Indonesia kan tidak boleh mendirikan partai komunis, bisa jadi mereka lewat partai yang lain gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi di kita. Mengapa kita juga harus tetap waspadai komunis karena mereka tetap punya agenda. Ya. Indonesia ini
sebenarnya potensial untuk itu karena dari dulu ya, kadernya besar. Jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Jangan lupa Timor Leste itu kan sebenarnya ketika Fretilin yang berkuasa di Timor Leste juga komunis. Jadi ini ancaman ya secara politik ya terutama bagi umat Islam karena tadi itu umat Islam dimanapun di seluruh dunia itu menjadi ancaman bagi kekuatan komunis. Kalau agama-agama lain relatif tidak ada masalah ya, misalnya agama Buddha misalnya di Indochina itu tidak terlalu bermasalah.